Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sebuah sukacita yang besar bagi kita pada saat ini boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Allah yang begitu luar biasa yang Tuhan boleh berikan. Nah, hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini sebagai renungan kita dalam perayaan Paskah yang menjadi sumber dan lambang kemenangan, bahwa manusia itu telah ditebus, bahwa manusia itu telah memperoleh kemenangan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini adalah aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, adanya sebuah perbedaan yang signifikan ketika di dalam kehidupan kita bayangkan Bapak Ibu ya. Mari kita coba mengambil waktu. Apa kira-kira pandangan dan apa kira-kira gambaran ataupun reaksi orang ketika dia melihat hantu? Ketika seseorang itu melihat hantu, maka biasanya Bapak Ibu mereka akan merasa cemas, khawatir, mereka akan ketakutan, ya mereka akan mengalami yang namanya ketidaktenangan di dalam kehidupannya, dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang ketika dia melihat hantu. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya, bahwa adanya sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan, adanya sebuah perubahan, perbedaan ya antara kita melihat hantu, tidak melihat, kan begitu. Tentu ada perbedaan, ada reaksi tubuh ini tadi Bapak Ibu yang tidak bisa ditahan, kira-kira begitu ya. Reaksi tubuh yang tampak jelas, reaksi tubuh yang betul-betul dilakukan di dalam kehidupannya, sehingga memang reaksi itu real, bukan hanya sekedar ucapan kata-kata saja, tidak seperti itu ya. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang menarik untuk dapat melihat perikop kita pada saat ini ya. Aku telah melihat Tuhan ya, aku telah melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, ketika saya melihat hantu, ketika saya melihat Tuhan ya, tentu ada sebuah perbedaan yang jelas, ada sebuah perbedaan yang real yang akan terjadi ketika tadi orang di sini melihat hantu, di sini tadi melihat Tuhan. Nah, di dalam kisah ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, Maria yang begitu mengalami depresi, yang mengalami berbagai tekanan, yang mengalami berbagai macam di dalam kehidupannya, rasa sedihnya yang begitu amat mendalam. Karena apa? Begitu dekatnya antara Maria dengan Yesus pada waktu itu, begitu dekatnya mereka. Nah, Bapak Ibu, gambaran kedekatan itu sehingga Maria tidak bisa melakukan apapun ketika Yesus mengalami keadaan-keadaan sulit ya. Di dalam kehidupannya Bapak Ibu, ketika Yesus mengalami berbagai macam kesulitan, dia tidak bisa melakukan apapun, dia tidak bisa mengerjakan apapun. Karena apa? Situasi yang melanda, situasi yang betul-betul membuat orang lain pun tidak bisa. Begitu hebatnya kengerian yang terjadi dan yang dialami oleh Yesus. Bahkan seluruh para murid-muridnya mengalami ketakutan dan lari bersembunyi. Lalu apakah daya, apakah kekuatan dari seorang Maria? Apakah daya dan kekuatan seorang wanita, Maria sendiri? Dia tidak memiliki kekuatan apapun, dia tidak memiliki apapun. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah situasi real yang dialami dan juga yang dihadapi oleh Maria di dalam kehidupannya. Sehingga saya katakan tadi Bapak Ibu ya, bahwa situasi itu benar-benar mencekam dan mengubah keadaan Maria untuk mengalami tekanan-tekanan yang besar, yang berat di dalam kehidupan.
Tekanan itu terus menerus mendesak, mendorong sehingga bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam perikop ini sebenarnya pada ayat yang ke-20, pada pasal yang ke-20 ini, dengan rasa sedih, menangis, campur takut, dia datang untuk mengunjungi makam Yesus. Dengan rasa kesedihan yang mendalam itu tadi, dia datang mengunjungi makam Yesus. Tidak ada harapan Bapak Ibu sama sekali, saya mau katakan, dan saya mau pastikan, dan saya mau ingatkan kita, kedatangan Maria ke kubur Yesus tidak mengharapkan untuk bertemu dengan Yesus. Tidak ada sama sekali harapannya, karena harapannya sudah pupus, harapannya sudah sirna, harapannya sudah hilang. Tetapi apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, di tengah harapannya inilah terjadi sebuah metamorfosa yang begitu luar biasa. Sebuah perubahan yang begitu signifikan, sebuah perubahan yang begitu besar. Yang awalnya dia mengalami kesedihan, yang mengalami dia ketakutan, mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupannya Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia melihat Tuhan, ketika dia berbicara, ada sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Ada sebuah perubahan sukacita, ada sebuah kegembiraan yang terus-menerus hadir dalam kehidupannya. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, itu dapat kita lihat nanti apa yang dia sampaikan, dia katakan. Awalnya Maria itu berjalan dengan gontai. Awalnya dia berjalan penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berlari, dia tanggalkan semua kesedihannya, dia lepaskan semua kesedihannya, lalu dia menyongsong, dia berlari. Nah, inilah Bapak Ibu sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Adanya sebuah perubahan yang real, yang pasti. Ketika seseorang telah bertemu dengan Tuhan, maka kehidupannya akan mengalami perubahan. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka kehidupannya mengalami perubahan. Sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu, banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang mengatakan adanya sebuah perubahan yang pasti, yang real di dalam kehidupannya ketika dia bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika mau hidupmu mengalami perubahan, jikalau hidupmu mau mengalami kelegaan, jikalau hidupmu mau memperoleh ketenangan, sukacita, damai dan sejahtera ini, tiada cara lain Bapak Ibu. Yang menurutmu tadi itu tidak mungkin, yang menurutmu itu tidak bisa, sama seperti yang Maria sama sekali tidak mengharapkan itu. Maria tidak sama sekali, dia datang pergi berkunjung ke kubur itu tidak mengharapkan bahwa dia akan dapat bertemu dengan Yesus untuk dapat mengubah kehidupannya. Tidak, dia Bapak Ibu, saya mau katakan itu, dia tidak mengharapkan apapun. Yang dia harapkan Bapak Ibu hanya ingin melihat mayat Yesus. Yang dia harapkan Bapak Ibu hanya untuk meminyaki dan membuat rempah-rempah sesuai dengan tradisi-tradisi mereka. Tidak ada yang lain. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya sekali lagi saya mau katakan, adanya sebuah perubahan yang besar, adanya sebuah perubahan yang besar yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Dan itulah yang disebut namanya momentum Paskah. Kebangkitan Kristus di antara orang mati, kebangkitan Kristus di antara orang yang mati, dan itulah yang membuat hati orang semakin bersukacita. Yang membuat setiap orang yang percaya kepada Yesus mengatakan bahwa kematian itu dapat ditaklukkan. Siapa yang tidak takut Bapak Ibu berhadapan yang namanya kematian? Siapa yang tidak cemas yang namanya menghadapi yang namanya kematian Bapak Ibu? Semua orang mengalami ketakutan, kecemasan. Kayak manalah kalau dia nanti sudah pergi. Kayak manalah. Tapi melalui perikop firman Tuhan kita pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang akan membukakan cakrawala kita, pemahaman kita, membawakan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Allah
nalar kehidupan manusia. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, hanya bagaimana cara kita bertemu dengan Tuhan. Cara yang sangat sederhana Bapak Ibu yang dilakukan oleh Maria ini tadi, dia melakukannya, dia pergi Bapak Ibu, ya, dia pergi menuju kubur. Ada yang ditujunya, dia ingin berjumpa dengan Yesus, ya kan, walaupun dalam bentuk maya. Ini adalah konteks real, ini adalah situasi real yang dilakukan oleh Maria. Ini adalah situasi yang nyata. Jadi Maria Bapak Ibu ingin bertemu dengan Tuhan, tidak duduk-duduk santai ya Bapak Ibu. Dia bukan bersembunyi, bukan. Dia bukan hanya untuk seperti ini, bukan Bapak Ibu. Ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan, maka dia langkahkan kakinya Bapak Ibu. Dia berangkat. Ya, dia berangkat Bapak Ibu. Dia lakukan itu sendirian, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Maka niat itu jugalah segera Bapak Ibu miliki. Niat untuk bertemu dengan Tuhan, maka lakukanlah. Niat untuk bertemu dengan Allah, maka lakukanlah. Berangkatlah. Jangan menahan dirimu untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Jangan menahan keinginanmu untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Jikalau engkau melakukan Bapak Ibu, itu menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia. Kerinduanmu ingin diberkati, kerinduanmu ingin dapat memperoleh ketenangan, kerinduanmu ingin memperoleh sukacita. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Kerinduan kita hanya sebatas kerinduan, tidak melangkahkan kaki kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan